ma tuhasil fis sighar yanfa'ka fil kibar. Apa yang kita hasilkan di masa kecil, ilmu yang kita hasilkan di masa kecil pasti bermanfaat di masa depan, pasti. Kalau tidak manfaat berarti kita belum punya berarti. Bukti ya hafal gitu ya. Ya. Hafal dihafal gitu ya. Allah Maha tahu, jangan khawatir, Allah nanti yang ngatur. Kalau kita semangat, Allah nanti yang bakal menjadikan manfaat. Dari mana kita membuktikan semangat kita ya? Salah satunya dihafal. Cuma dicatat, tumpuk, catat, tumpuk. Akhirnya kebakar, hilang. Ya. Balik lagi seperti orang tidak tahu apa-apa. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kemarin ya. Wala yuakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi bisri fi darin amin. Al-bab rabi fi adabil muta'allim fi durusihi al-anqal was-sabi. Di atasnya wala yuakhir tahsila faidatin tamakkana minha fa inna litta'khir afatun. Ini sudah kemarin ya, tadi dibaca lagi, tidak apa. Dan adalah tidak boleh yuakhir, menunda, mengakhirkan, tidak boleh menunda, tidak menunda tahsila faidatin, untuk menghasilkan faidah, tamakkana minha, yang memungkinkan, maksudnya yang ada, yang kita dapat mengambilnya saat itu, yang sudah bisa kita ambil, nah gitu ya. Catatan, tulisan. Maka sekali lagi, pelajar yang baik itu adalah pelajar yang di sakunya tidak lepas dari notes atau buku kecil sama pulpen. Supaya apa ini? Supaya kalau kemana-mana nanti kalau ada faedah dia dapat menulisnya. Nah gitu. Lah, zaman sekarang sekali lagi lebih mudah lagi bagi yang biasanya semua orang tidak lepas dari HP. HP itu manfaatkan. Osok dibuat yang apa tadi? Dibuat yang tidak manfaat tok, game-gamean gitu ya. Game dan semacamnya, enggak. Bikin nulis faedah. Ya. Bikin tulisan-tulisan, catatan-catatan, simpan di dalam dalam HP-nya, di Google ya apalah. Bisa kan? Ya, ada aplikasi itu notebook apa itu. Itu kita nulis faedah di situ, pokoknya punya emailnya ndak hilang. 10 tahun masih nggak hilang tuh tulisan. Nah, kita punya tulisan mulai 4 tahun yang lalu masih ada. Faedah-faedah kita nyatet, nemu ceramah dari Habib, keutamaan apa, murmur ada sesuatu yang ndak pernah kita tahu, perlu kita tulis. Nah, lebih gampang sekarang. Ya. Mungkin kalau buku gampang hilang ya. Kalau dia ndak telaten kalau untuk merawat buku. Ndak perhatian. Paling enggak di HP gitu ya. Kumpulkan kertas ya, dai apa, nanti ke rumah catatan ditulis di di HP ya, apa yang punya HP download notebook itu ya. Wes 10 tahun ndak hilang. Ya. Hilangnya kalau emailnya hilang, dia mati, kalau yang tahu baru hilang. Ya. Tapi kalau diwarisi emailnya, punya anak, email saya. Jadi emailnya turun temurun sampai yaumul kiamah. Ndak apa-apa, penting ada manfaatnya. Ya. Zaman sekarang ndak nutup kemungkinan, insya Allah nanti semua yang nggak punya email jarang ya. Siapa yang nggak punya email? Mesti punya. .com itu mesti punya. .yahoo, pokoknya punya kabeh. Kalau dia ngomong ndak punya, bohong. Saya ndak punya, saya delok kok gaya wonge kok mungkin kalau wong desa totok mungkin ndak punya ya. Tapi insya Allah 70% punya ini email kabeh. Mungkin Royhan ndak punya ya.
Raya wong Doro kan wong Gunung Legi pelosok wis mburine hutan. Wis tonggoan mbek harimau mungkin ya Rehan. Punya Rehan punya. Oh, kalau dia punya, waduh punya kabeh berarti. Kita patok ini dia kok. Nah, itu dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Anda ngomong gini soalnya kita begitu. Ya, di Google Drive itu kita isi semua faedah-faedah, wah, kita buka klik ke situ. Kocok nyimpen barang gak kena ya. Kan itu sarana kan? Ya, sarana kan. Lebih enak ya, wis gak kepangan rayap. Kalau kita nyimpen di kitab kertasnya ono apa ada debunya kemakan rayap hilang. Lek Google ya gak mungkin makan rayap, paling virus ya, kalau paling virus. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kalau ada faedah kita enggak kita melewatinya, jangan sampai. Ya. Saat itu kita mendapatkannya kita catat. Jangan nunggu nanti karena nanti kita bakal nemu faedah yang lain. Nah gitu ya. Nah, ini wali annahu fa inna li ta'khiri afatun. Ini balak bencana, kalau orang menunda-nunda itu adalah balak bagi dia. Dia bakal ketinggalan faedah, keuntungan, rugi dia. Wali annahu idza hasala fi zamanil hadir, karena sesungguhnya faedah itu apabila telah dihasilkan fi zamanil hadir, di zaman yang sekarang kita dapat sekarang kita catat, nanti yang faedah kedua kalau itu kita nemukan lagi itu sudah faedah lain. Nah, gitu ya. Wa yaqtanim fi waqti faraghihi wa yaqtanim waqta faraghihi, dan adalah ngambil kesempatan di waktu kosongnya dia. Wa nasyati, ketika waktu semangat, wa zamani afiyati, di waktu sehatnya dia disempatkan. Ya, mumpung masih semangat, masih muda, masih enggak punya kesibukan, tanggungan, nah kita sempatkan. Nanti kalau sudah beberapa tahun lagi kita tidak memaksimalkan yang sekarang, kita nyesel. Enak ya, le mondok ente sampean le ya, ojo niru aku, mesti gitu. Ya. Nanti mungkin yang kakak-kakak kelas yang alumni mungkin yang sudah beberapa tahun ketemu kita, sing semangat le ente ya. Sing semangat iku, ojo niru ngene-ngene iki gitu. Pasti gitu, ya. Berarti mereka menyesali. Nah, gitu. Wa syarhi sababihi, dan di awal mudanya, umur belasan tahun, ya 15 tahun, ini awal-awal muda, sempatkan. Jangan sampai melewati 20 tahun kita masih lawalah, ya, ndak maju ndak mundur. Kemana? Ya mboh, lolak-lolok tok gini, mboh kata apa? Nah ini ya. Memang berat memang ya berat. Malas kadang-kadang, cuma itu ujian, ya. Dan kalau kita merasa belum berhasil, berarti memang belum. Dan kalau kita semangat, dia bakal berhasil. Nggak ada orang di dunia ini bodoh, nggak ada, gitu ya. Yang ada kurang semangat, yang ada malas itu. Sak bodoh-bodohnya orang kalau disemangati mesti bisa, nggak ada ya. Yang punya hati kan Allah. Kalau Allah membalik jadi pintar bisa aja. Tergantung kita, semangat kita. Yang dari pintar jadi bodoh bisa aja juga. Nah, gitu ya. Qabla urudil mawani, sebelum datangnya penghalang-penghalang. Sakit. Terus waktu faroknya hilang. Sudah tidak punya kesempatan. Sibuk dengan kerja. Yang nikah dengan nikah. Sibuk dengan alasan tanggung jawab, misalkan seperti itu ya. Nah, mumpung kita masih gini ini nggak ada tanggung jawab apa-apa, semangati. Jangan khawatir ya, kalau kita semangat sekarang mesti manfaat pasti sudah di masa depan. Ada kan? Ma tuhasil fi sighar yanfa'ka fil kibar. Itu sudah di bahasa Arab sudah ada. Ini dihafal, itu makalah, inti insyaallah kitab apapun tidak bakal menemukan di bahasa Arab. Ya, kita selama ini buka kitab bolak-balik yang kita pelajari itu belum ada.
kita nemukan di Durusul Arabiyah. Maka di Durusul Arabiyah itu ente faedah-faedahnya itu ditulis, dihafalkan, ya, di contoh-contoh itu, di tamrin-tamrin di bawahnya, ya, yang kelas 3, mulai kelas 3 itu ada Durusul Arabiyah itu, wah, itu faedah-faedah dihafal. Itu jarang kita temukan di kitab-kitab. Tapi sesuai kitab, ya, sesuai kitab. Sesuai kitab. Enggak disalahkan, ya. Gitu. Sudah, itu pasti manfaat. Ma tuhasil fis sighar yanfa'ka fil kibar. Apa yang kita hasilkan di masa kecil, ilmu yang kita hasilkan di masa kecil pasti bermanfaat di masa depan, pasti. Kalau tidak manfaat berarti kita belum punya berarti. Bukti ya hafal gitu ya. Ya, hafal dihafal gitu ya. Allah Maha tahu, jangan khawatir, Allah nanti yang ngatur. Kalau kita semangat, Allah nanti yang bakal menjadikan manfaat. Dari mana kita membuktikan semangat kita? Ya salah satunya dihafal. Oh, cuma dicatat, tumpuk, catat, tumpuk, akhirnya kebakar, hilang. Ya. Balik lagi seperti orang tidak tahu apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi disemangati. Quran itu dihafal, kalau tidak bisa minimal juz amma, ya. Kalau bisa khamsah suwar. Insya Allah kalau semua Quran dari awal sampai akhir kita tidak mungkin, kecuali ya kita semangat betul, cuma jarang. Insya Allah sak pondok ini belum ada, ya. Sak pondok belum ada. Yes, minimal apa namanya juz amma, ya. Khamsah suwar, paling tidak tabarok 2 juz akhir, ya, gitu. Itu dihafal. Nanti ke depan kalau kita bisa itu nanti kita dicari, bukan kita yang mencari. Ya. Banyak kadang-kadang kita nemukan di share-sharean media itu dicari, ya gitu ya, dicari apa tadi seorang imam, gitu ya. Imam sekaligus bisa mengajar, syaratnya S1, gitu ya, S1. S1 gampang, jangan khawatir kita kesaraan paket C itu, bukan paket C ya, terlalu terhina, PKP Usto, PKPPS Ulia, lebih mulia kalau Ulia, ya. Kalau paket enggak, kita bukan paket sebenarnya, itu nama khusus memang. Kita bisa kuliah gratis kalau kita mau, jangan khawatir. 4 tahun wis punya S1. Wis punya S1, tinggal kita mupuk agamanya, hafalannya, bacaannya, cari nanti pasti. Tuh di pelosok di Kalimantan misalkan ya, di mana? Di Banjar di mana? Di Malaysia mungkin. Ya, dicari S1, bisa ngajar, ngurus masjid, ya. Jadi imam rawatib. Kemudian nanti syahriahnya sekian juta, wis podo ambek guru, dicari, ya. Masa kita tidak ingin seperti itu? Ya kita tidak cari dunia, tapi kita dicari pasti, ya. Tapi harus bisa ngajar, gitu ya. Otomatis harus dipersiapkan. Nah, mulai sekarang, ya, tidak pengen. Nanti dicari orang, jadi imam, jadi dai, ya S1, nggak kerja, tinggal duduk tok, uang datang sendiri, ya, pondok ATM, mengajar, duduk nanti di luar kota sana, bayangkan ya, masa nggak pengen seperti itu? Masa pengen macul tok dek Tegal, atau yang orang tuanya di pasar pengen bantu di pasar? Terlalu rendah ya ikhwan kalau itu tok, ya. Masa kita mau meneruskan kehidupan yang sulit terus turun temurun, gitu ya. Paling tidak ngangkat keluarga, gitu loh, tadi ustadz, ya, terus ngajar di luar kota, ya. Maksudnya kita buka wawasan kita ke sana. Kita bukan cari dunia, tapi ingin membanggakan Nabi. Ini loh umat Nabi seperti ini, ya. Was S1, iso ngajar, bacaannya bagus, jadi imam, wah, anaknya fulan, muridnya fulan, umatnya Nabi. Begitu, ya. Kalau umat Nabi macul tok ya.
atau nanti jadi kuli apa nih, jadi kuli bangunan, nanti pulang beli, tidak apa beli co, nyender sing beli co, tidak apa beli co, cuma masa ngono-ngono tok, tidak pengen dah ya, pengen benda, nah, kalau pengen semangati, ya, nyemangati ini tidak lama, pasti dicari, banyak kok, kadang kita dapat apa tadi tawaran kok, ya dapat tawaran, sopo waduh genor ya, coba ada pondok sing iso ya. Ada pondok dia. Dulu ada satu Cak Kodir namanya ya, yang enggak ada Isa Jalan ini tahu. Nuti Cak Kodir. Ya. Karena terpaksa dia yang jalan, mestinya enggak lolos karena harus S1. Apalannya minimal 2 juz di akhir, 29 sama 30 sama 1 juz di depan sama khamsah suwar kuno tok wis. Wis dia di sana di Malaysia bondo gitu tok, padahal belum lolos mestinya, cuma karena kita usahakannya apa lolos, alhamdulillah. Kita bukan masalah dunia ndak ya, kita gitu loh, orang ilmu tuh harganya seperti itu. Dia tiap hari ngajarnya Quran, kitab kadang berapa jam tok, liane kayak longgo, kayak tiduran, kayak dolen gitu ya. Berapa jam ngajarnya, makan dijamin. Dia ustadz cuma kelasnya kelas mudir, wah dihormati betul sama mereka. Ilmu berharga kalau di luar negeri. Kalau di sini ilmu tidak betul berharga. Ustadz kayak konco dewe, ya ustadz kayak konco dewe lah di sini. Kalau di sana Malaysia mana, ustadz itu berharga. Kayak kita Habib Asad itu itu tingkatan ustadz. Kita tahu sendiri, muridnya kalau ke sini wes ngesot makanan dijamin, sak sendoe dikorahno gitu ya. Wes anak cuma iri. Ustadz rasa mudir. Ya, Ustadz rasa mudir. Jadi rasanya rasa mudir. Di sini mudir rasa ustadz. Ya, ustadznya rasa murid, rasa konco. Enggak apa-apa, cuma ya teman-teman. Ya. Ada maksudnya seperti itu. Dia digaji di sana. Ya, wis makan gratis, sehari 100.000 berarti sebulan 3 juta. Ngajari berang jam tok. Padahal gak punya jasa dia. Karena kita usahakan sampai lolos deal. Ya, terus sekarang berhenti dah gara-gara corona rusak apa ya. Ya, terus gak bisa balik. Nah kita bisa seperti itu, cuma jangan dunianya, jangan dunianya. Ya, kita bisa ngejar ke sana, cuma ojo niati dunianya. Kalau dunia pasti ikut. Ya, kita niat sekali lagi niat membanggakan Nabi satu yang pasti. Yang kedua niat untuk merubah apa tadi status keluarga kita. Yang dulunya mungkin keluarga kita ini statusnya kena ustadz Blasios, mulai sekarang harus muncul ustadz dari antum, gitu. Ya, wis dulu petani totok atau kerja apalah. Kulibat soro mungkin ya, kulibatu soro mungkin. Nah sekarang harus muncul ustadz dari antum semua. Disemangati ini. Jadi ngaji bukan sekedar absen, hadir, tapi nggak dibaca, enggak, tapi dia dimantapkan. Cuma berapa tahun? 6 tahun kalau sudah dari kelas 1. Tapi kalau sudah 3 tahun, tinggal 3 tahun ini ya. Yang kelas 3 tinggal 4 tahun. Nanti bentar lagi sudah tinggal 2 tahun. Itu semangati. Pasti sudah, itu janji itu apa tadi? Ma tuhasil fis shighar yanfa'ka fil kibar. Ya. Apa yang kau dapatkan di masa kecil pasti bermanfaat di masa depannya. Masa besarnya pasti manfaat. Yakin. Apalagi kita tameng kita ini apa tadi? Pardoan kita ini, sendenan kita ini Habib Asad, Habib Alwi, wis ente ngomong murid Habib Asad gitu wis kayak karo kelaparan di mana-mana. Ya. Kesasar di Kalimantan, di Utan. Ngomong murid Habib Asad Ali terus Malang, wis langsung di sembah-sembah ente. Nah, hormati pasti. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Di mana-mana muridnya ada, muhibbinya ada. Kita tinggal baik benda kita. Ya, semangati.
Kemudian wal yahdar min nadhari nafsihi bi'ainil kamali wal istighna 'anil masyayikh. Hati-hati, jangan sampai kita ini min nadhari, hati-hati dari memandang dirinya. Hati-hati maksudnya jangan sampai memandang dirinya dengan pandangan sempurna. Wal istighna 'anil masyayikh, dan tidak perlu guru. Ini insya Allah tidak mungkin. Kalau tidak perlu guru kita tidak mungkin. Cuma kalau memandang dengan pandangan sempurna itu kemungkinan iya. Kita selamanya tidak bakal sempurna. Ya. Berapapun ilmu kita yang kita miliki tidak bakal sempurna. Apa tadi? Apalagi cuma ilmu dohir. Ya, ilmu kita ini ilmu dohir yang kita pelajari ini. Ilmu alat nahu, bahasa Arab, fikih, tafsir ini ilmu dohir, bukan ilmu batin. Ya. Di mereka orang-orang yang di luar sana minal masyayikh, para aulia itu ilmunya sampai ada berapa tingkatan, sampai ada yang punya tingkatan 11 ilmu, macam ilmu. Satu ilmunya ini ilmu dohir yang kita pelajari, yang 11, yang 10 macam ilmu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, gitu. Jadi kita tidak bakal sempurna. Jangan sampai sombong dengan ilmu. Ya, di atas langit masih ada langit. Oh ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi ilmu itu nggak bisa disombongkan. Orang kalau sombong dengan ilmu, gurur dia, celaka dengan ilmunya, tidak bakal manfaat. Dia bakal seperti tong yang tanpa isi, nyaring bunyinya tok tapi isinya nggak ada. Itulah cirinya orang yang sombong dengan ilmu. Tapi ilmu itu kalau manfaat tambah banyak tambah tidak sombong, gitu ya. Tambah tinggi tambah merasa tambah tinggi tambah merasa rendah kalau ilmu yang manfaat. Lah kita tidak boleh, hati-hati gitu ya. Hati-hati dari memandang dirinya dengan pandangan sempurna, wal istighna 'anil masyayikh, dan tidak butuh kepada guru. Fa inna dzalika ainul jahli, karena sesungguhnya hal itu yang sedemikian itu adalah ainul jahli, hakikat kebodohan. Ainul jahl ya, adalah kebodohan, wal hamak, dan kedunguan. Atau kebodohan yang sebenarnya, gitu ya. Kebodohan yang sebenarnya, wal hamak, dan kedunguan. Tadi itu ya, kenapa? Karena kalau dia merasa sempurna, enggak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, gitu. Kalau kita sudah merasa ilmunya banyak, masih ada yang lebih banyak lagi ilmunya di luar. Kemudian waqad qala sayyiduna tabi'in waqad qala sayyidut tabi'in, sungguh telah berkata sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in, Sa'ad bin Ibn Jubair, ini tokoh pemimpin para tabi'in. Khilaf memang antara ulama siapa yang pemimpin tabi'in, atau tabi'in yang paling utama itu siapa. Khilaf benar ulama. Ada yang mengatakan ini Sa'ad bin Jubair, ada yang mengatakan Hasan al-Basri, ada yang mengatakan siapa? Uwais al-Qarni. Ya beda. Uwais al-Qarni itu seorang tabi'in, sebenarnya dia hidup zaman sahabat, cuma ketika mau menemui Nabi sama orang tuanya ditahan. Karena orang tua sudah tua, nggak ada yang membantu, sehingga dia demi bantu orang tua dia tidak pergi ke Nabi. Tapi dia satu-satunya orang tabi'in yang mendapatkan salam dari Nabi. Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Umar waktu itu, kalau nanti Uwais al-Qarni sudah datang ke Mekah, supaya nanti minta didoakan umatnya. Nah, gitu ya. Berarti Uwais al-Qarni orang yang utama. Jadi dia tidak nemuin Nabi, cuma dia mendapat salam dan Nabi minta doa untuk umatnya. Nah, gitu. Itu tabi'in. Jadi masalah sayyidut tabi'in itu beda, khilaf benar ulama. Ini juga termasuk ini juga. Berkata sayyidut tabi'in Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu, apa katanya? La yazalur rajul, selalulah ar-rajulu
Aliman dikatakan orang yang alim, selalulah seseorang itu aliman dikatakan orang yang alim ma ta'allam, selama dia mau belajar, gitu ya. Orang itu akan selalu dikatakan orang yang alim selama dia mau belajar. La yazalur rajul, selalulah ar-rajul seseorang, orang laki, tetapi ini sebenarnya bukan laki saja, laki perempuan. Rajul itu maknanya bisa laki bisa perempuan. Jadi maksudnya mencakup semuanya ya. Selalulah seseorang itu aliman dikatakan orang yang alim ma ta'allam, selama dia belajar. Fa in taraqat ta'allum, kalau dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istagna, dan dia mengira menyangka dia sudah tidak perlu belajar, istagna sudah kaya dari belajar, maknanya tidak perlu. Dia mengira sudah tidak perlu belajar, wis insyaallah cukup ini gitu ya. Wis ibtidai cukup sudah, wis insyaallah buat ibadah wis mantap. Nah, gitu ya. Wis kok kelas 6 seleren. Atau setelah apa tadi? Setelah sanawi seleren. Enggak apa-apa leren gitu ya. Siapa enggak mau ngelarang leren? Cuma tidak berhenti mondok, cuma enggak berhenti belajar. Belajar dimanapun. Ya, belajar dari rumah, belajar dimanapun, gurunya siapa, yang penting gurunya jelas siapa. Ya, pilih siapa gurunya yang jelas. Kalau nggak ada guru yang jelas, yes, guru yang ada yang sudah kita mantapkan itu kita parani. Kalau ada silakan nambah. Kalau nanti kita sudah keluar, ya. Jadi nggak ada ceritanya berhenti belajar, nggak ada. Faidah tarokat at-ta'allum, maka apabila tarokah dia meninggalkan at-ta'alluma belajar, wa dhanna annahu, dan dia mengira annahu dia sesungguhnya dia qad istagna, sungguh dia ini sudah tidak perlu belajar, nah, gitu ya. Sudah kaya dari belajar, tidak perlu belajar. Fahuwa ajhal ma yakun, maka dia adalah paling bodohnya apa yang ada pada saat itu. Ya. Berarti dia paling bodoh, gitu ya. Orang yang merasa pintar berarti dia orang yang paling merasa bodoh. Kemudian berikutnya sudah ya. Wasabi yang ketujuh, an yalzama halaqata syaikhihi fit tadris wal iqra idza amkana. Fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Yang ketujuh, adabnya seorang murid kepada pelajarannya, juga pada gurunya ya. Hendaklah yalzam, melazimi, terus menerus mengikuti gitu ya, halaqata syaikhihi, halaqahnya guru, halaqah gurunya. Halaqah itu halaqah ini bundaran ya. Kalau dulu belajar itu ada halaqah, jadi muridnya itu melingkar, namanya halaqah. Maksudnya selalu melazimi majelisnya gurunya. Halaqah itu majelis halaqahnya gurunya. Fit tadris, di dalam belajar, tadris, wal iqra, dan membaca, idza amkana, apabila memungkinkan. Apa mungkin bisa tidak memungkinkan? Ya mungkin kalau kita sudah keluar, ya mungkin kita sudah ada kewajiban, maka nanti dibagi kalau sudah kita di luar kewajiban, ya, mungkin sesaat mengurangi waktu gitu ya, tapi tetap harus majelisnya syekhnya itu harus kita parani. Contoh misalnya kita di sini ya, tidak bisa tiap hari atau tidak bisa nyelak tiap hari, ya minimal tiap minggu gitu ya. Ada gurunya punya majelis, kita parani, nah, gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah berhenti misalkan ya muropat, tidak sampai hadir, alasan sibuk, nah, gitu enggak. Jadi harus tetap ada, kita harus melazimi. Apalagi kita masih di pondoknya, mungkin kita masih fokus ya, harus selalu. Cuma ketika sudah keluar, kapan kita memungkinkan, atau kita harus mengatur waktu supaya kita memungkinkan untuk bisa hadir ke majelisnya guru, walaupun seminggu sekali, walaupun berapa hari sekali, nah, gitu ya.
fa innahu la yaziduhu illa khairan, maka sesungguhnya hal tersebut la yaziduhu, tidaklah menambah pada dia kecuali kebaikan. Yang pasti ya, hal tersebut akan menambahkan kebaikan, tidaklah menambah kecuali kebaikan. Wa tahsilan, dan menghasilkan faedah otomatis. Wa adaban, dan juga termasuk hal tersebut adalah adab. Wa tahdzilan, dan keutamaan, adab kepada guru dan termasuk keutamaan bagi dia. Ya. Walaupun dia nanti misal dia sudah punya murid, tetap dia harus ke gurunya ketika gurunya masih ada. Ucap mentang-mentang punya murid langsung dia pisah dengan gurunya, tidak sama sekali. Nah, tidak boleh, gitu ya. Wa istahid ala muwadzabati khidmatih, dan yastahid berusaha untuk bersungguh-sungguh, yastahid bersemangat bersungguh-sungguh ala muwadzabah, untuk apa tadi, muwadzabah